Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahri. Saya dari Akuntansi Manajerial Prodi 4. Berada saya di sini, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit. Oke. Definisi dan tujuan kertas audit. Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Ada beberapa tujuan audit. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah memberikan dukungan yang prinsipil atas laporan audit. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan audit. Yang ketiga, bukti bahwa audit dilaksanakan sesuai standar auditing. Yang keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan audit berikutnya. Yang kelima, kertas juga berhubungan dengan ketiga kelompok standar auditing, yaitu standar umum, standar pekerjaan, dan standar pelaporan. Ya, kita masuk pembuatan kertas kerja audit. Ya, ada 4 teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja. Yang pertama adalah pembuatan heading. Pembuatan heading ini adalah yang berisikan nama kalian dan judul untuk mengidentifikasikan isi atas kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Sedangkan yang kedua adalah nomor indeks. Nomor indeks ini yang dimaksud adalah untuk mempermudah identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga adalah tick match, yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif dimanapun kertas kerja. Yang keempat adalah pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaan dan tanggal pembuatan serta penelaan. Ya, kita masuk ke isi kertas kerja. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing dan program audit yang ditetapkan. Kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja dapat saja bervariasi tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh auditor. Kertas kerja harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kita masuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja. Yang pertama, harus lengkap, yaitu berisi informasi yang pokok, tidak memerlukan tambahan pekerjaan secara lisan. Yang kedua, teliti. Auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga, ringkas. Kertas kerja harus dibatasi informasi pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta yang disajikan secara ringkas. Yang keempat, jelas. Menghindari penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda dan menyajikan informasi secara sistematik. Pasti kalian tahu kan, jelas berarti dia tidak maksudnya tuh tidak mengulang-ulang lagi katanya. Oke, rapi. Kerapian dalam pembuatan dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya dan memudahkan dalam memperoleh informasi. Ya, kita masuk ke tipe kertas audit. Yang pertama adalah program audit. Merupakan daftar prosedur audit untuk pemeriksaan elemen-elemen tertentu. Sedangkan yang kedua adalah working trial balance, artinya merupakan suatu daftar yang berisi saldo sebagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Ya, yang ketiga adalah jurnal penyelesaian dan pengklasifikasian kembali. Jurnal penyelesaian dilakukan untuk mencatat keseluruhan mencatat kekeliruan dalam laporan keuangan yang nantinya akan dibicarakan dengan kalian. Jurnal pengklasifikasian kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh
pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan kalian. Yang keempat, daftar pendukung. Dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan verifikasi elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Untuk itu, auditor membuat kertas kerja yang macam-macam untuk mendukung informasi yang dikumpulkan dalam tiap elemen yang diperiksanya. Nah, yang kelima, daftar utama. Daftar utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun besar yang sejenisnya yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam LK dalam satu jumlah. Yang keenam, memorandum audit dan dokumentasi informasi penguat. Memorandum audit merupakan data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Ya, kita masuk 7, susunan kertas kerja. Yang pertama, draft atau laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi review. Yang keempat adalah program audit. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh kalian. Yang keenam ada ringkasan jurnal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang ke-8, skema utama. Yang ke-9 ada schedule pendukung. Ya, kita masuk pemilikan data penyimpangan kertas kerja. Nah, maksudnya adalah merupakan milik kantor akuntan publik, bukan milik pribadi auditor maupun klien. Nah, pengarsipan kertas kerja ada 2. Yang pertama, arsip kini. Arsip kini ini adalah arsip auditor tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diauditnya saja. Yang kedua, pengarsipan kertas audit permanen. Nah, ini arsip ini adalah untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip permanen berisi informasi kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kalian, bagian organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawabnya para manajer, pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian internal. Kopi surat perjanjian penting mempunyai masa berlaku jangka panjang. Tata letak pabrik, prosedur proses produksi, dan proses pokok perusahaan. Kopi notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk kalian. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.